Yang kelima, gaji yang belum dibayar sebesar Rp300.000 bagian kantor. Berarti gaji kantor yang belum dibayar adalah sebesar Rp300.000. Maka AJP-nya beban gaji kantor Rp300.000 di sisi debit dan hutang gaji sebesar Rp300.000 di sisi kredit. Lalu yang ketujuh, asuransi, bukan yang ketujuh, yang keenam, listrik yang belum dibayar sebesar Rp200.000 bagian toko. Berarti listrik toko yang belum dibayar adalah sebesar Rp200.000. Berarti AJP-nya adalah beban listrik toko Rp200.000 di sisi debit, hutang listrik sebesar Rp200.000 di sisi kredit. Yang ketujuh, asuransi dibayar tanggal 1 April 2006 untuk 1 tahun. Berarti AJP-nya adalah kita harus menghitung dulu berapa besar beban asuransinya itu. Jadi kita menghitungnya dari bulan April, dari 1 April 2010, bukan 2006 ya, 1 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 itu adalah sekitar 9 bulan. Maka 9 per 12 itu karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, 9 per 12 dikali dengan berapa asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah sebesar Rp600.000 di neraca saldo. Berarti 9 per 12 dikali Rp600.000 sama dengan Rp450.000. Berarti beban asuransi adalah Rp450.000 di sisi debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp450.000 di sisi kredit. Lalu yang ke-8, beban iklan dibayar untuk 10 kali terbit dan baru diterbitkan 7 kali. Berarti menghitung berapa besarnya beban iklannya itu adalah sebesar 7 per 10. Menghitung berapa besar beban iklannya adalah kita menghitung berapa yang sisanya, berapa sisa yang belum terpakai. Dimana sisanya adalah, kan iklannya ini untuk 10 kali. 7 udah terpakai, berarti sisanya adalah 3. Berarti 10 kurang 7 sama dengan 3. Berarti 3 per 10 dikali dengan berapa iklan dibayar di muka atau beban iklan. Beban iklan adalah sebesar Rp900.000. Berarti 3 per 10 kali Rp900.000 adalah sebesar Rp270.000. Berarti iklan dibayar di muka adalah sebesar Rp270.000 dan beban iklan di sisi kredit sebesar Rp270.000. Yang ke-9, bunga yang belum diterima sebesar Rp500.000. Berarti AJP-nya piutang bunga di sisi debit Rp500.000 dan pendapatan bunga di sisi kredit sebesar Rp500.000. Yang ke-10, komisi yang belum diterima sebesar Rp200.000. Berarti AJP-nya piutang komisi di sisi debit sebesar Rp200.000 dan pendapatan komisi di sisi kredit sebesar Rp200.000. Nah, dari AJP yang telah kita buat ini ada catatan. Catatannya apa? Untuk neraca lajur, kita menggunakan persediaan menggunakan ikhtisar laba rugi saja. Berarti untuk neraca lajur, data yang kita masukkan adalah data ikhtisar laba rugi saja. Data HPP tidak perlu kita masukkan untuk neraca lajur. Lalu, langkah yang kedua adalah kita menghitung atau membuat neraca lajur. Jadi, kita diminta untuk membuat neraca lajur dari soal ini, dari neraca saldo dan dari AJP ini kita diminta untuk membuat neraca lajur ya. Maka neraca lajurnya kita menggunakan neraca lajur yang 10 kolom. Di mana langkahnya itu sama seperti kita membuat neraca lajur untuk perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Di mana langkah pertama adalah kita memasukkan semua data atau semua akun-akun yang ada pada neraca saldo ini ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur, yaitu untuk kas sebesar 3 juta di sisi debit untuk neraca saldo. Jadi di sini kita masukkan semua akun-akun untuk neraca saldo. Jadi ini udah saya masukkan dari mulai kas sampai dengan beban iklan. Beban iklan. Saya sudah masukkan data-data yang ada di sini ke dalam data neraca saldo
yang ada di neraca lajur. Lalu langkah yang kedua setelah kita memasukkan data dari neraca saldo adalah dari memasukkan data dari perkiraan-perkiraan yang dari penyesuaian-penyesuaian yang kita sudah buat tadi atau dari AJP yang ada 10 penyesuaian. Mulai dari ikhtisar laba rugi, di mana ikhtisar laba rugi di sisi debit itu sebesar 4 juta, maka kita masukkan di sisi ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi 4 juta di sisi debit. Lalu persediaan barang dagang 4 juta di sisi kredit. Persediaan barang dagang 4 juta di sisi kredit. Lalu persediaan barang dagang 5 juta sisi debit. Persediaan barang dagang 5 juta sisi debit. Lalu ikhtisar laba rugi 5 juta di sisi kredit. Ikhtisar laba rugi 5 juta di sisi kredit. Lalu perkiraan untuk penyesuaian yang kedua atau AJP yang kedua yaitu kerugian piutang sebesar 315.000. Kerugian piutang 315.000 di sisi debit. Cadangan kerugian piutang sebesar 315.000 di sisi kredit. Cadangan kerugian piutang 315.000 di sisi kredit. Lalu yang ketiga, beban perlengkapan 500.000 di sisi debit. Beban perlengkapan 500.000 di sisi debit. Lalu perlengkapan 500.000 di sisi kredit. Perlengkapan 500.000 di sisi kredit. Perlengkapan. Ini perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor 500.000 di sisi kredit. Kenapa perlengkapan kantor? Karena tadi di sini di soal dibilang perlengkapan kantor. Jadi di sini perlengkapan kantor. Lalu yang keempat, beban penyusutan peralatan 200.000 di sisi debit. Beban penyusutan peralatan. Kita lihat. Beban penyusutan peralatan 200.000 di sisi debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000 di sisi kredit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000 di sisi kredit. Lalu yang kelima, beban gaji kantor 300.000 di sisi debit. Beban gaji kantor 300.000 di sisi debit. Lalu hutang gaji 300.000 di sisi kredit. Hutang gaji kantor 300.000 di sisi kredit. Yang keenam, beban listrik toko 200.000 di sisi debit. Beban listrik toko 200.000 di sisi debit. Lalu hutang listrik ya. Hutang listrik toko sebesar 200.000 di sisi kredit. Hutang listrik toko 200.000 di sisi kredit. Lalu yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh, beban asuransi 450.000 di sisi debit. Beban asuransi 450.000 di sisi debit. Lalu akumulasi asuransi dibayar di muka sebesar 450.000 di sisi kredit. Asuransi dibayar di muka sebesar 450.000 di sisi kredit. Asuransi dibayar di muka 450.000 di sisi kredit. Ini dia ya. Yang ke-8, iklan dibayar di muka 270.000 di sisi debit. Maka iklan dibayar di muka 270.000 di sisi debit. Lalu beban iklan 270.000 di sisi kredit. Beban iklan 270.000 di sisi kredit. Lalu yang ke-9, piutang bunga 500.000 di sisi debit. Piutang bunga 500.000 di sisi debit, ini dia. Lalu pendapatan bunga 500.000 di sisi kredit. Pendapatan bunga 500.000 di sisi kredit. Lalu yang ke-10, piutang komisi 200.000 di sisi debit. Piutang komisi 200.000 di sisi debit. Lalu pendapatan komisi sebesar 200.000 di sisi kredit. Pendapatan komisi sebesar 200.000 di sisi kredit. Lalu kita hitung berapa besar AJP di sisi debit dan di sisi kredit. Kita peroleh data bahwa untuk AJP-nya adalah sebesar 11.935.000 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Lalu langkah yang ketiga adalah kita menghitung berapa neraca saldo disesuaikan. Cara menghitung berapa neraca saldo disesuaikan adalah dengan menghitung setiap akun